Ya, jadi di bagian akhir ini nanti saya akan jelaskan beberapa aplikasi di dunia kuantum ya terkait dengan teori grup. Ya, sebelumnya kalian masih ingat ini terkait dengan geometri ya. Di bagian awal saya pernah saya jelaskan terkait dengan dihedral group ya. Jadi di bagian terkait dengan karakter, di bab karakter itu sebagai fungsi kelas, itu dijelaskan terkait dengan dihedral group. Dihedral group. Nah, ini dihedral group. Jadi kita ingat kembali dihedral group ini berkaitan dengan sebuah persegi ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah persegi kita gambar, sebuah persegi. Nah, nih. Jadi misalkan ada sebuah persegi, kita bisa representasikan ya dengan berupa matriks ya, matriks 2x2. Jadi masing-masing kita lihat ya anggota-anggota yang mungkin ya untuk dihedral group itu. Yang pertama terkait dengan identitas. Jadi selalu ada identitas yang paling penting yang kita nyatakan sebagai matriks ya 2x2 ya, yang elemen diagonalnya itu berupa 1, kemudian yang off diagonal atau selain diagonalnya itu dia nilainya 0. Itu dinyatakan sebagai identitas. Nanti seterusnya kalau misalkan ada segi segi n juga sama seperti itu juga. Ada misalkan dia identitas di diagonal angka 1 di diagonalnya berupa 1, kemudian yang nilainya dia 0. Nah, kemudian dia juga memiliki rotasi tentunya. Ya. Dia simetri juga terhadap rotasi. Simetri terhadap rotasi. Artinya kalau kita transformasikan dia, kita rotasikan dia, maka dia bentuknya akan tetap invarian, tidak berubah bentuknya. Nah, rotasi dalam kasus representasi matriks 2x2 ini, kita bisa nyatakan rotasi terhadap titik pusatnya. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah persegi, maka di sini ada titik pusatnya. Yang merah ini kita rotasikan ya, ya seperti ini ya. Bisa rotasi, biasanya kita gunakan rotasi searah jarum jam ya biasanya. Tapi berlawan arah juga didefinisikan juga bisa, tergantung konvensi saja. Tapi biasanya aturan yang digunakan itu rotasi itu adalah searah jarum jam yang paling sering ya digunakan. Nah, kalau rotasi seperti ini kita representasikan dia dalam matriks 2x2, maka rotasi ini adalah 0, kemudian di sini 1, minus 1, 0. Nah, nanti kita lihat ya kenapa kita bisa tuliskan seperti itu. Kemudian kalau rotasi 2 kali,
Ya, rotasi 2 kali tentunya akan berubah juga, berbeda juga. Ya, dengan rotasi hanya sekali, karena ini adalah segi 4. Ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah 1, ya, kemudian di sini adalah 2, kemudian di sini 3, di sini 4. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan dia di sini adalah 1, kalau kita rotasikan sekali, nah, rotasi yang dia invarian ini tentunya rotasinya ya, berarti sudutnya adalah 2pi dibagi dengan 4, ya, atau 360 dibagi dengan 4. Berarti rotasi yang invarian di sini adalah rotasi 90 derajat. Jadi kalau misalkan kita rotasikan sekali ini ya, berarti satunya di sini adalah satunya ini bergeser ke 2, ya. Kita rotasikan sekali, kemudian 2-nya bergeser ke 3, kemudian 3-nya bergeser ke 4, 4-nya menjadi 1. Jadi di sini adalah 4, kemudian di sini menjadi 1, kemudian di sini menjadi 2, kemudian di sini menjadi 3. Jadi 4, 1, 2, 3 ketimbang 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan kita rotasikan 2 kali, ya, R kuadrat. Nah, R kuadrat berarti ini matriks representasinya R ini, kita kalikan dia dengan dirinya sendiri, ya. Kita kalikan dengan dengan dirinya sendiri. Berarti ini adalah 0, min 1, 1, 0 dikalikan dengan kemudian 0, ya. Kemudian min 1, 1, 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ini nilainya adalah minus 1, kemudian 0, kemudian 0, dan min 1. Ya, kita bisa cek sendiri, ya. Jadi, ya. Nah, kemudian R3, ya. Jadi kita rotasikan 3 kali. Ini adalah 0, kemudian min 1, 1, dan 0. Nah, kemudian ada juga refleksi, ya. Refleksi. Kita cerminkan sumbu X, kemudian atau kita cerminkan sumbu Y, ya. Jadi kalau cerminkan sumbu X, maka kita peroleh min 1, 0, 0, 1. Ini hanya review saja, ya. Di bab-bab sebelumnya kita sudah pernah bahas. Ini berarti 1, kemudian ini 0, 0, minus 1. Nah, kemudian ada juga ini rotasi, ini refleksi terhadap mediannya, nilai tengahnya ini. Nah, ini kalau misalkan ini tengah, ya, di sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Itu refleksi cerminan yang R ini, ya. Atau juga kita bisa refleksikan, cerminkan dia terhadap diagonalnya. Nah, ini ya, diagonalnya kan hanya 2 di sini kan. 1, 3 ini sama 2, 4. Berarti kita bisa nyatakan dia sebagai D1. Berarti dia 0, kemudian 1, 1,
0. Kemudian bisa juga diagonal yang lain. Berarti dia sebaliknya ya. Di sini 0, kemudian di sini min 1, kemudian dia min 1, kemudian 0. Ya, jadi itu representasinya ya. Kita bisa tuliskan. Nah, kemudian dari sini kita bisa bentuk dia dalam kelas-kelas ekivalensi ya tentunya. Jadi kita bisa bentuk dia dalam kelas-kelas ekivalensi. Nah, kelas-kelas ekivalensinya yang mungkin itu adalah kita bisa nyatakan dia dalam pertama kelas ekivalensinya 5 kelas ekivalensi. Nah, yang pertama kita bisa nyatakan identitas. Ya, ini sangat trivial ya, identitas satu kelas. Identitas. Nah, kemudian selain identitas, berarti yang identitas juga tapi yang berlawanan ya. Jadi rotasi 180 derajat ya kan. Dia akan mengubah ya, rotasi 180 derajat. Dia ini apa namanya? Dia tetap semula tapi dia berlawanan arah ya dengan yang rotasi 360 atau hanya identitas saja. Berarti ini kita bisa nyatakan dia yang kelas ekivalensi yang lain adalah minus identitas. Kebalikan dari identitas. Atau R kuadrat juga bisa ya. Karena kan rotasi 2 kali adalah 180 derajat. Kita bisa juga tuliskan R kuadrat. Nah, kemudian yang lain yang dia juga satu kelas ekivalensi itu adalah rotasi 90 dan rotasi 270. Rotasi 3 kali ya. Karena kalau misalkan kita rotasikan 4 kali ya tentunya sama dengan identitas. Jadi kita rotasikan 4 kali, berarti dia di sini ada ordenya 4. Ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan perkalian 4 kali ya, atau komposisi sebanyak 4 kali terhadap rotasi, maka dia akan kembali lagi ke bentuk semula, ke awal. Atau kita sebut sebagai identitas. Kemudian kelas ekivalensi yang lain juga, itu berarti yang Rx dan R. Dan yang terakhir tentunya adalah D1 dan D2. Itu maksudnya adalah pencerminan terhadap diagonal yang pertama dan diagonal yang kedua. Jadi kalau diagonal itu jadi kalau misalkan diagonal ya, atau saya tuliskan saja di sini kalau dia pencerminan berarti jadi maksud pencerminan di sini adalah yang warna biru ini ya. Berarti R. Jadi kalau misalkan dia ini saya kasih warna hijau, itu berkaitan dengan pencerminan juga. Tapi terhadap diagonal ya. Maksudnya adalah D. Ini adalah D, kemudian ini adalah R. Yang selainnya ya rotasi.
Nah, yang terakhir di sini tadi udah ya, D1, D2. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh ya, terkait dengan rotasi Y, refleksi Y, dan R. Dan rotasi apa namanya? R ya, rotasi R ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ya, perhatikan di sini adalah rotasi ya. Yang pertama di sini ya. Kita rotasikan dulu dia. Kita rotasikan, kemudian baru kita cerminkan. Ya. Kita cerminkan dia. Nah, kita bisa lihat yang pertama dia bentuknya adalah, kita buat kecil aja di sini. Nah, ini ya, berarti di sini kita bisa nyatakan titik-titiknya adalah verteksnya di sini 1, di sini 2, di sini 3, dan di sini 4. Nah, ketika kita lakukan rotasi di sini ya, kita lakukan rotasi, maka dia titik-titiknya menjadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Maka titik-titiknya ini karena kita rotasikan yang pertama ini ya, kita rotasikan atau R ini yang kita nyatakan ini, maka titik 1 itu menjadi 4. Ya, yang ini ya, kita rotasikan ya, seperti ini, di arah sini. Maka titik 1 itu menjadi 4. Kemudian titik 1 ya, 1 menjadi apa namanya, titik 1 menjadi 4. Kemudian titik 2 di sini itu menjadi 1, jadi ini menjadi 1. Kemudian titik 3 itu menjadi 2. Dan titik 4 ya, itu menjadi 3. Ya, karena kan dia bergeser ke sini, geser 1 ya. Geser 1 ini dia geser ini menjadi 1, kemudian ini dia geser jadi 2 di sini, ini dia geser menjadi 3. Ini 3. Jadi menjadi 4 1 2 3 ya. Kita rubah dari titiknya 1 2 3 4 menjadi 4 1 2 3. Kemudian kita lakukan refleksi R Y. R Y ini maksudnya sumbu Y-nya kita cerminkan. Sumbu Y-nya kita cerminkan. Kalau kita lihat di sini, sumbu Y-nya kita cerminkan, itu berkaitan dengan ini ya. Kita sumbu X, tapi maksudnya Y yang ini, yang kan Y sebenarnya. Kita cerminkan dia, sumbunya kan, kita cerminkan. Berarti dari sini kita bisa dapatkan berarti yang 4 ini menjadi 3. Menjadi 3, kemudian ini menjadi 4, kemudian ini menjadi 2, dan ini menjadi 1. Di R itu maksudnya sumbu Y-nya kita balik. Sumbu yang Y atas menjadi Y ke bawah. Nah, kalau kita lihat sumbu Y yang atas ya, itu menjadi bawah, maka kalau kita melihat, kita misalkan gambarkan di sini ada
koordinat kartesian. Ini adalah koordinat kartesian. Berarti di sini adalah sumbu Y, kemudian di sini sumbu X. Ini koordinat kartesian. Supaya jelas. Jadi kalau kalian lihat di sini, representasinya adalah 1, 0, 0, min 1. Itu adalah RY, dan RX-nya adalah min 1, 0, 0, dan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat kenapa dia RY-nya adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini sendiri ya. Yang RY tadi ya. Ini kan harusnya dia 4, 1, 3, 2. Berarti yang bagian Y yang positif di sini, ini kan positif, dia menjadi negatif di sini. Ya, dia menjadi Y negatif. Itu maksudnya ya. Jadi dia yang Y positifnya itu menjadi negatif. Nah, sementara yang bagian X-nya itu tentunya tidak akan berubah. Yang bagian X-nya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita balik ya, sumbunya ini, Y yang ini ke atas, ini jadi ke bawah. Tentunya yang X-nya tetap. Yang X-nya di sini tetap positif, yang di sini tetap negatif, yang berubah itu adalah Y-nya. Nah, makanya di sini ada tanda negatif, negatif 1. Nah, tapi kalau misalkan yang X-nya saya cerminkan, saya balik yang X ini, maka kita bisa lihat yang X di sini itu menjadi di bagian ini dan sebaliknya. Makanya di sini ada tanda negatif, negatif 1 di bagian itu. Nah, itu maksudnya kenapa kita nyatakan dia dengan tanda seperti ini ya. Jadi 1, 0, 0, dan min 1. Itu maksudnya. Nah, kemudian kalau di bagian diagonal, tentunya dia kita balik ya. Dibalik ya. Jadi diagonalnya kita balik. Yang di sini menjadi di sini, yang di sini menjadi bagian ini. Terhadap diagonalnya. Kalau kita bolak-balik kan dia sama. Dan ini sebaliknya yang minusnya. Lebih gampang kalau yang diagonal. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat dia memiliki 5 kelas ekivalensi. Dari formula yang sebelumnya, kalau dia 5 kelas ekivalensinya, maka yang mungkin adalah representasinya adalah, tekan ini adalah 8 dimensinya, berarti adalah 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat, kelasnya 5 ya, berarti 1 kuadrat, nah, dan sisanya adalah 2 kuadrat. Jadi dari 5 representasi irreducible-nya itu kita bisa nyatakan dia bisa dikomposisi menjadi 1, 1, 1, 1, 1, dan 2. Dan representasi 2 dimensi. Atau kita nyatakan biasanya di yang sebelum-sebelumnya ya. Ini kita nyatakan sebagai 1, representasinya yang 1, berarti 1. Ini. Kemudian yang ini 1 aksen, 1 prime ya. Ini 1 double prime, 1 triple prime. Kemudian di sini adalah 2. Nah, kemudian kita susun dia dalam tabel karakter.
karakter. Nah, kemudian contoh lain ya. Contoh lain adalah grup quaternionic ya. Di quaternionic group atau quaternionic group atau grup quaternion, atau berarti grup yang dia itu memiliki 8 elemen ya. Jadi kalau kalian masih ingat, dia memiliki 8 elemen yang kita bisa nyatakan elemen-elemennya adalah, berarti yang mungkin adalah 1, min 1, kemudian I, minus I, kemudian J, minus J, kemudian K, dan minus K. Dia berarti 8 anggotanya. Dan dia memenuhi aturan ya. Jadi rules-nya, aturannya, ya dia memenuhi rules-nya itu berarti I kuadrat itu sama dengan min 1 ya. Kemudian J kuadrat, kemudian K kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi kalau kita kalikan dia dengan diri sendiri atau kita operasikan dia 2 kali, maka kita dapatkan dia min 1. Kemudian yang lainnya I kali J. Kalau kita kalikan 2 elemen yang berbeda, I kali J, maka dia adalah minus J kali I. Kemudian J kali K, maka minus K kali J, dan K kali I adalah minus I kali K. Dan ini sendiri adalah I kali J, maka ini adalah K, kemudian ini adalah J kali K, itu adalah I, kemudian K kali I adalah J. Nah, ini kita peroleh ya. Nah, kemudian yang 1 dan min 1 di sini, yang bagian ini ya, yang 1 dan min 1 di sini, dia commute dengan semuanya. Commute maksudnya dia tidak akan berubah. Misalkan 1 kali I ya, itu sama dengan I kali 1. Dia commute ya, atau abelian. Nah, begitu juga minus ya. Minus juga sama. Dia abelian dengan semuanya. Nah, kemudian I dan minus I kita coba uji ya. Yang I dan minus I, apakah ini adalah berada dalam satu titel saya. Apakah berada pada kelas ekivalensi yang sama? Nah, ini pertanyaan. Nah, kita uji. Dari sebelumnya kita bisa menggunakan transformasi similaritas. Kita uji. Nah, contohnya ini ya, berarti kan harus ada elemen yang lain yang kalau kita menggunakan transformasi similaritas, maka dia kita peroleh dia sendiri ya. Maka kita bisa lihat apakah I dengan minus I dia satu kelas ekivalensi, maka kita coba uji. Berarti kita ambil elemen lain minus J, kemudian kita apit di tengahnya adalah I,
kemudian minus J, kemudian C. Nah, dan ini kita peroleh, ini berarti minus J, karena I kali J adalah K, di sini ya. I kali J adalah K, jadi minus J kali K. Nah, dan minus J kali K di sini, kita bisa lihat di bagian ini, ya, minus J kali K itu adalah minus I. Maka ini adalah minus. Nah, jadi I dan minus I itu dia, di sini kita peroleh, berarti I ekivalen dengan minus I. Nah, begitu juga dengan J dan minus J. Ya, kita perlu tulis lagi ya. Itu dia ekivalen. Kemudian K dengan minus K, dia juga ekivalen. Nah, dari sini kita bisa lihat berarti dia memiliki 5 kelas ya, ekivalensi ya. Yang paling trivial, yang non trivial ya kan. Yang trivial adalah 1. Atau kita tulis merah ya, biar jelas. Berarti yang trivial adalah 1 kuadrat, kemudian yang lainnya adalah A kuadrat. Kita nggak tahu ini ya berapa dimensi. B kuadrat, C kuadrat plus D kuadrat, dan totalnya adalah 8 ya. Karena kan dimensinya tadi 8. Nah, ini yang mungkin solusi yang unik ya. Solusi uniknya, solusi unik itu berarti A-nya sama dengan B, sama dengan C, sama dengan 1. Kemudian yang D-nya sama dengan 2. Itu saja solusi yang uniknya. Tidak ada yang lain ya. Kalau misalkan kita ambil A-nya 1, ini 1, ini 1, kemudian ini 1, berarti kan 1 tambah 1, 2, berarti 5. Kemudian kalau misalkan kita ambil dia di sini 1, kemudian di sini 1, 1, kemudian di sini adalah 2, kemudian di sini 2, sudah lebih. Lebih dari 8. Jadi yang mungkin adalah solusi yang unik adalah 1, 1, 1, 1 ya, sebanyak 4 kali, kemudian 2. Jadi kita bisa letakkan dia dalam ini apa namanya tabel karakter ya. Kita bisa tuliskan ya. Dia adalah tabel karakter dari kuartonia unik. Berarti di sini yang mungkin adalah ini NC-nya, kelas ekivalensinya. Berarti yang pertama dia tadi adalah 1 di sini. Berarti di sini jumlahnya 1. Kemudian di sini adalah minus 1. Kemudian di sini 1. Dan grup yang memenuhi ini, yang sesuai ya, itu berarti adalah grup Z2. Karena kalau kita kalikan dia min 1 dan min 1 ya, balik lagi ke identitas. Kemudian yang berikutnya adalah dalam satu kelas ekivalensi adalah 2, berarti di sini adalah I dan minus I. Nah, berarti yang memenuhi adalah Z4. Ini kalau I-nya atau minus I kita operasikan sebanyak 4 kali, maka kembali ke identitas. Maka dia yang memenuhi adalah Z4, akar pangkat 4 ya, dari 1. Atau I pangkat 4. Maka kembali lagi ke 1. Kemudian sama saja dengan yang lain ya. Berarti di sini adalah J minus J. Kemudian di sini K, di sini adalah minus K. Di sini tentunya 2, di sini tentunya 2, dan ini Z4 dan ini Z4. Nah, kemudian yang berikutnya, berarti dia representasi yang pertama adalah 1, 1,
1 double prime, 1 triple, kemudian di sini adalah 2. Berarti sini adalah 1, ini trivial. 1, 1, 1, dan ini adalah 2. Nah, yang di sini adalah 1, 1, 1, 1, adalah minus 2. Kemudian 1, 1, minus 1. Bisa tuliskan aja ya semuanya. 1, min 1, 1, min 1, 0. Terakhir adalah 1, 1, min 1, 1, dan 0. Oke. Itu salah satu contohnya. Kalau kita berangkat dari sebuah grup, kemudian kita tuliskan dia apa namanya, tabel karakternya. Tentunya dia harus memenuhi sifat ortogonalitas ya dari baris, kemudian ortogonalitas dari kolom, kemudian ortonormalitas ya, harus dipenuhi seperti yang di awal-awal sebelumnya dijelaskan sebelumnya terkait dengan ortogonalitas atau normalitas dari sebuah grup. Nah, sekarang kita masuk ke kristal ya. Sebelum kita masuk ke kuantum, kita singgung sedikit terkait dengan kristal. Nah, kita lihat terkait dengan ini sering ya di kimia ya atau di material terkait dengan kristalografi. Kristalografi. Jadi kita misalkan ada sebuah kristal, ya dia berupa apa? Ya di kisi-kisi atom ya, di kisi-kisi atomnya. Dan kalian masih ingat ya kalau misalnya kristal, misalkan ya pelajaran zat padat misalnya, kristal misalnya di sini yang paling sederhana ya, ini kan ada tuh. Ya, disebutkan di sini titik-titiknya. Sini ada titik-titik, kemudian di sini, kemudian ada yang lain ya di sini misalnya, ada di sini, misalnya kubik ya, kubik ya sini, kemudian di sini dan di sini. Jadi kalau kita gabungkan titik-titiknya, bisa tulis seperti ini. Sepertinya kubik ya. Di sini bagian ini, bagian ini, dan bagian ini. Ini ya. Ini yang bagian dalamnya. Ditaruh merah aja ini. Tadi kurang bagus ini. Merah, titik-titiknya. Kisi-kisi ya. Dia kalau kristal dia periodik ya. Teratur dia. Nah, kemudian misalkan dia invarian ya terhadap translasi. Jadi kalau kita bisa tuliskan elemen-elemen dari apa namanya? Lattice atomiknya itu menjadi
T. Kita nyatakan sebagai vektor, berarti ini adalah N1, U1, misalnya. Jadi ini adalah N2, U2, kemudian N3, U3. Nah, UI di sini adalah U1, U2, dan U3 di sini adalah 3 vektor ya. Kemudian ini itu berupa sembarang bilangan bulat ya. Nah, kemudian grup ini dia terdiri dari tentunya kita bisa nyatakan yang pertama adalah rotasi ya. Translasi dulu, yang pertama translasi grupnya. Kemudian yang berikutnya adalah rotasi. Kemudian pencerminan seperti yang tadi, yang dihedral group tadi ya, pencerminan. Kemudian atau juga bisa berupa inversi. Inversi di sini maksudnya pembalikan ya. Jadi kalau inversi itu contohnya adalah X kita ubah menjadi minus X. Inversi. Nah, kalau misalkan kita hilangkan translasi, jadi translasi kita hilangkan, itu bisa kita namakan itu sebagai grup poin atau grup tick ya. Jadi translasinya kita hilangkan. Nah, sekarang kita masuk ya dalam definisinya. Jadi di kristalografi ini itu saya ingat kembali, dia sangat penting ya. Salah satu bahasan yang paling penting dalam ilmu material ya, atau material sciences. Nah, kita masuk ke salah satu teorema yang terkenal ya, contohnya. Jadi di teorema ini, teoremanya jadi misalkan ada sebuah kristal, misalkan sebuah kristal invarian terhadap rotasi. Dua pi per n. Ya, jadi dia invarian, tidak berubah terhadap rotasi 2 pi per n. Kemudian n yang memenuhi adalah di n yang memenuhi di sini adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6. Nah, ini dinamakan sebagai no 5-fold symmetry. Jadi yang 5 nggak ada di sini. Ini dengan kata lain di sini berarti ini maksudnya adalah n sama dengan 5 dan koma di sini. N sama dengan 5 dan n lebih besar daripada 6 tidak diizinkan ya, tidak
diperbolehkan. Exclude ya, maksudnya tidak masuk. N sama dengan 5 dan N lebih besar daripada 6. Nah, yang paling trivial kalau misalkan N-nya sama dengan 1 ya. Kalau N sama dengan 1 itu berarti tidak berubah apa-apa ya. Kalau 2pi per N berarti kan sudutnya adalah 360. 360 berarti kalau kita rotasikan dikembali lagi ke bentuk awalnya. Jadi trivial. Itu dipenuhi pasti. N sama dengan 1. Kemudian kita ambil sebuah sumbu ya, sumbu X. Jadi rotasinya, rotasi terhadap sumbu Z, sumbu Z rotasi. Jadi kita ambil ya sumbunya adalah sumbu Z rotasi. Kemudian T adalah vektor translasi. Menyatakan translasi. Nah, kita gambarkan di sini ya ininya. Misalkan ada elemen-elemen translasinya, kita nyatakan seperti halnya kerucut ya. Jadi kalau dikerucut, misalkan ini, maka ya. Kita nyatakan ini adalah sumbu Z-nya. Sini ya, ini sumbu Z. Sumbu Z. Kemudian yang di bagian sini adalah T1, misalnya. Ini adalah T1. Kemudian yang di sini adalah TN ya, misalnya. Di sini adalah T2. Di sini adalah T3. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa, ini tadi T1 adalah vektor translasi. Nah, kemudian, terhadap rotasi, maka kalau kita rotasikan, ya T1 ya, T1 itu kalau kita rotasikan, T1 itu berarti nanti menjadi berputar ya. Jadi ya, T2 berputar, kemudian sampai dengan Tn. Jadi kita bisa tuliskan, kalau kita rotasikan berarti kita bisa tuliskan T2, kemudian sampai dengan Tn. Ini sebagai ini saja, penggambaran saja. Jadi seperti misalkan yang tadi ya, 1, 2, 3, 4 itu berarti berubah menjadi 4. Ya. Kemudian, mana tadi? Jelas. Nah ini ya, 1, 2, 3, 4, kemudian berubah menjadi 4, 1, 3, 2. 4, 1, 2, 3.
setelah kita lakukan rotasi. Kemudian karena dia translasi juga membentuk sebuah grup, maka kita bisa nyatakan T ini sebagai misalkan selisih dari T1 dan T2 itu juga membentuk grup juga. Nah, kemudian berarti kalau misalkan dia selisihnya juga membentuk grup T1, T2, maka ya, ini dari geometri dasar ya, geometri dasar, maka T ini tentunya dia tegak lurus dengan sumbu rotasinya. Nah, itu sifatnya. Jadi kalau misalkan dia selisihnya memenuhi, misalkan T1 dengan T2 tadi, maka selisihnya itu atau translasi yang hasil selisihnya itu juga tegak lurus ya. Dia tegak lurus terhadap sumbu rotasinya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, di sini misalkan ini misalnya kan berarti kan T1, T2 itu kan berarti pengurangannya berarti seperti ini ya. Nah, ini T1, T2 ini. Kemudian ini tentunya ini mesti tegak lurus ya. Yang di sini ya arah vektornya kan ke sana, berarti dia tegak lurus dengan ini. Dengan sumbu Z ini. Seperti itu penggambarannya. Jadi kita bisa nyatakan di sini T di sini itu adalah berupa ya vektor translasi pada bidang N XY. Ini berarti vektor translasi pada bidang. Tadi kita sudah menyatakan arah vertikalnya adalah arah Z, berarti bidangnya yang biasa kalau 3 dimensi adalah XY. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita nyatakan tadi selisih vektornya itu adalah T, kemudian TITJ-nya, ya, kalau misalkan masing-masing ya, TITJ itu, jadi kalau misalkan ini berarti kita ambil misalkan elemen-elemennya ada TI, kemudian TJ, elemen dari vektor translasinya, kita lakukan perumum dengan T general, kita perumum ke TIJ. Seperti ini. Jadi TIJ di sini dia berada pada bidang XY. Nah, kemudian sekarang kita ambil jarak paling pendek ya. Kita ambil jarak paling pendek, kita misalkan dari elemen-elemen TIJ ini kita ambil T. T vektor ini kita nyatakan sebagai ini yang vektor terpendek ya. Ini berarti vektor pendek. Nah, kita bisa lihat ya. Berarti kita bisa tuliskan. Dia misalkan kita ambil unit T-nya ini memiliki, misalkan ini ya, T-nya memiliki panjang 1. Kita ambil dia sebagai vektor satuan. Kemudian juga kita ambil T aksen.
Nah, berikutnya kita ambil T aksen, vektor juga yang lain, dan besarnya juga 1. Nah, sekarang kita bisa gambarkan keduanya. Misalkan ini adalah T aksen, kemudian yang satu lagi adalah T. Misalkan ini adalah T, dan ini adalah T, kemudian ini adalah T aksen. Berarti sudutnya di sini adalah 2pi per n. Jadi elemen-elemennya kita ambil 2pi per n. Ya, D. Nah, dari sini kita bisa peroleh, tentunya dia ini memiliki panjang. Panjangnya kita nyatakan sebagai L ya. Berarti di sini ln itu adalah 2 sinus pi per n. Ya, kalian bisa lihat ya, mudah sekali sebenarnya. Di kalian bagi ya, ini berarti kan sudutnya pi per n. Kan mau dihitung ini panjangnya kan. Berarti pi per n. Berarti panjang ini adalah ln per 2 ya. Dan ini panjangnya ln berarti yang sebagiannya setengahnya adalah ln per 2. Kemudian dari sinus kan kita peroleh berarti panjang ini ya, kemudian dibagi dengan ini. Berarti kan ln per 2 dibagi dengan 1. Itu adalah sinus. Atau saya gambarkan saja. Dari sini kita bisa, nah, sini kan, ini ln, berarti kita proyeksikan, berarti saya bisa gambarkan, berarti seperti ini ya. Ini berarti pi per n, kemudian yang bagian di sini adalah T aksen, berarti ini 1, kemudian ini adalah ln per 2. Dari sinus, saya dapatkan sinus pi per n, itu berarti sama dengan ln per 2. Berarti ln-nya adalah 2 kali sinus pi per n. Nah, itu. Karena kan panjang T aksennya kan 1 tadi. Bukan ini 1. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Kita kuadratkan, jadi kita lihat ya. T berarti besarnya T, kemudian dikurang T aksen, kita kuadratkan. Itu berarti adalah 4 sinus kuadrat pi per n. Nah, ini yang dikuadratkan. Ini ya, sama saja. Atau ini sama saja dengan, ya sebenarnya sama saja dengan menggunakan aturan trigonometri adalah 2, 1 minus cos 2 pi per n. Ya, kalian ingat kembali ya, terkait dengan aturan trigonometri. Nah, kemudian kita tadi asumsikan bahwa T di sini adalah panjang yang paling pendek ya. Jadi dia merupakan vektor yang paling pendek. Maka di sini berlaku, kalau kita asumsikan dia tadi vektor yang paling pendek, kan T tadi kita asumsikan vektor terpendek. Nah, itu yang pertama tadi. Ya, vektor terpendek.
Maka di sini, kalau ini vektornya terpendek, maka 4 kali sinus kuadrat pi per n, karena ini kecil sekali, maka di ini pasti lebih besar dari atau sama dengan 1. Karena ini terpendek, kecil. Yang paling mungkin kalau ini kan T-nya, T aksennya kan 1. Ya. 1 berarti ini lebih besar atau sama dengan 1. Kita asumsikan dia terpendek tadi. Lebih besar atau sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan berarti sinus kuadrat pi per n atau sinus pi per n itu berarti harus lebih besar sama dengan setengah. Nah, dari sini kita bisa lihat kondisi ini tidak terpenuhi untuk, jadi tidak terpenuhi untuk n lebih besar daripada 6. Jadi tadi kan tidak ada istilah no 5-fold symmetry. Jadi kalau n sama dengan 5 dan n sama dengan 6 tidak berlaku terhadap teorema yang kita lihat ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau n-nya lebih besar dari 6, ya, maka tidak memenuhi. Masukkan aja di sini n 6, lebih besar dari 6 misalkan. Berapa? 8 misalnya. Berarti kan 180 dibagi dengan 8 atau 18 paling gampang berapa ya? Sudut yang paling gampang. Ya, 180 bagi 8 lah di sana. Jadi dia tidak memenuhi. Nah, kemudian berlaku juga kalau misalkan kita lihat, kita sekarang lihat juga kalau misalkan sudut buka dari 2pi per n di yang sebelumnya ya. 2pi per n itu T dan T aksen itu kecil, terlalu kecil, kemudian jaraknya juga tentunya akan terlalu kecil. Nah, kemudian berikutnya kita lihat untuk n sama dengan 5, karena n sama dengan 5 tadi juga tidak memenuhi ya. Jadi sekarang kita masuk ke n sama dengan 5. Nah, sekarang kita ambil yang berikutnya terkait dengan T dan T double aksen. Kita ambil misalkan sini adalah ini misalkan ya. Kemudian nah, misalkan jadi misalkan di tengahnya persis ini tadi adalah T aksen. Kemudian di sini adalah T. Kemudian di sini adalah T double aksen. Di sini sudutnya adalah 2pi per n. Dan ini adalah 2pi per n juga. Ya, ini. Nah, di sini berarti paling panjang ini dia adalah besarnya T minus T double aksen.
Nah, kita bisa lihat di sini sudut antara T dan T double aksen. Jadi di sini kita bisa lihat ya, sudut antara T dan T double aksen adalah 2 ya. 2 kali dengan 2 pi per n, itu berarti 4 pi per n. Kemudian T plus, nah sekarang kita buat tanda plus ya, T double aksen itu sama dengan panjangnya ya. Ya, panjangnya ya, T dan T double aksen, dia memiliki panjang 2 ya. 2 cos 2 pi per n, menggunakan trigonometri. Kalian bisa coba sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat dia 2 pi ketimbang pi ya, sini. 2 pi. Bukan pi. Kemudian kita kuadratkan. Sama seperti yang tadi. T plus T double aksen. Kita kuadratkan. Jadi ini adalah 2. Kemudian 1 plus cos 4 pi per n. Kemudian ini sama saja dengan panjangnya 2 cos 2 pi per n, itu sama saja juga dengan 4 cos kuadrat 2 pi per n. Nah, kemudian sama juga T plus T double aksen itu lebih besar daripada 1, maka dari sini kita bisa dapatkan ini kan harus lebih besar sama dengan atau ini. Atau T besar T plus T double aksen itu harus lebih besar sama dengan 1, maka yang memenuhi adalah cos 2 pi per n. Besarnya ini berarti besarnya adalah lebih besar sama dengan setengah Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat, kalau misalkan N sama dengan 5, maka kita bisa lihat, kalau N sama dengan 5, cos 2 pi per 5, berarti sama dengan, ini kalian bisa lihat sendiri ya, gunakan kalkulator, akar 5 kurang 1 per 4, nah, itu sekitar 0,309. Nah, dari sini kita bisa lihat itu terlanggar untuk N sama dengan 5. Karena kan tadi berlaku sudutnya harus lebih besar atau sama dengan setengah, berarti kan 0,5. Ini 0,3,09. Dia terlanggar. Terlanggar untuk N sama dengan 5. Itu teoremanya terkait dengan ini namanya apa? Geometri ya. Apa namanya? Kristalografi. Terkait dengan kristalografi. Nah, jadi kristalografi sendiri itu sebelumnya di tahun ya masih tahun 2000-an ya, 2011 ya, itu
ilmuwan material science itu memperoleh Nobel ya terkait dengan kuasi kristal, penemuan kuasi kristal ya oleh Sesman ya, di tahun 2011. Kemudian juga penggunaan invariansi yang terkait dengan non translasi ya, tidak ada translasi invarian untuk five-fold symmetry itu eksis di arsitektur Islam ya di awal-awal abad-abad sebelum abad pertengahan, sebelum berubah arsitektur berubah ke barat ya, dari dunia Timur Tengah. Kemudian di tahun 1929 ya, itu Wigner itu mulai menggunakan terkait dengan kristalografi ini, kemudian penggunaan teori grup ke dalam fisika kuantum. Nah, sekarang kita masuk ke kuantum ya, sebelum terakhir kuliah ini. Sekilas saja. Nah, sekarang kita masuk ke teori grup dalam kuantum, mekanika kuantum. Jadi, kita bisa tuliskan teori grup dalam dunia kuantum. Nah, kemudian kita ingat dalam kuantum mekanik itu dia linear. Jadi QM itu linear. Jadi orang biasanya lebih kesulitan mempelajari mekanika kuantum ketimbang mekanika klasik atau mekanika Newton ya, atau fisika Newtonian, fisika klasik. Tapi sebenarnya kalau kita bisa lihat, itu lebih mudah sebenarnya mempelajari mekanika kuantum ketimbang mekanika klasik, karena dalam mekanika kuantum itu kita dapatkan ya sebenarnya berupa persamaan linear ya. Jadi kalau misalkan di kuantum mekanik, jadi keadaan sistem, jadi keadaan sistem fisis itu bisa berupa, jadi kita bisa lihat ya, itu bisa berupa keadaannya molekul, atau bisa juga berupa field ya, atau medan, atau bisa juga berupa string. Jadi biasanya kita bisa nyatakan keadaan-keadaan sistem fisisnya itu sebenarnya bisa berupa molekul, medan, atau string. Atau biasanya kita gambarkan dengan fungsi gelombang psi. Psi ini. Fungsi gelombang. Nah, kemudian kalau dalam persamaan Schrödinger, fungsi gelombang ini dia bergantung atau berevolusi terhadap waktu. Kita nyatakan dia persamaannya I H bar, kemudian do si, kemudian do t. Dia berevolusi, ini berarti Hamiltonian si.
bergantung waktu dia. Jadi H bar di sini adalah konstanta Planck ya, kalian sudah tahu sendiri ya. H bar itu konstanta Planck. Nah, dari sini kita bisa lihat ya fungsi gelombang C-nya ini. Ya, bergantung waktu ya, C-nya bergantung waktu. Itu berarti ini sama dengan si kecil, berarti eksponensial fungsi gelombangnya minus I, kemudian kita nyatakan sebagai epsilon energinya ya per H bar. Jadi si yang kecil ini di sini itu menyatakan bergantungan pada koordinat, hanya koordinat saja. Bisa kalau dalam satu dimensi ya kan X misalnya. Kebergantungan terhadap koordinat. Nah, dari sini kita bisa peroleh persamaan harga eigennya. Kita peroleh H C itu sama dengan epsilon C. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, kalau dioperasikan ini kan ini turunan pertama ya. Berarti kalau ini kan berarti C-nya kan tidak bergantung. Nanti kita bisa keluarkan C-nya di sini. C. Nah, kemudian yang bergantung terhadap waktu hanya ini saja. Berarti turunan pertama ini berarti adalah minus I epsilon H bar. Nah, minus I epsilon H bar. Ya, yang ini ya. Ini. H, C. Nah, kan ini operatornya kan ini. Jadi kan minus I epsilon H bar dikalikan dengan I H bar. Minus I kali I adalah 1. Ya. Berarti tinggal epsilon. Kemudian C-nya tadi adalah C-nya. C, berarti kan epsilon C. Nah, seperti itu. Ya, tidak perlu saya ulangi kalau kalian sudah belajar di kuantum. Kemudian Hamiltoniannya ini adalah berupa operator linear ya. Jadi kalau misalkan dalam satu dimensi, ini kan operator linear. Ya, kalau dalam satu dimensi berarti kita bisa tuliskan Hamiltoniannya adalah berarti kan energi kinetiknya ya tambah potensial kalau di klasik ya 1/2M. Kemudian ini adalah D kuadrat dx kuadrat. Kemudian ditambah dengan Vx. Jadi kalau misalkan dalam partikel ya dengan spin dengan spin, kemudian dia memiliki medan magnet B, H ini nyatakan sebagai P.S ya, dengan S-nya adalah spin operator spin. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya, jadi kalau misalkan Hamiltonian hanya, kemudian dia memiliki fungsi eigen si A, kemudian kita bisa tuliskan H si A itu sama dengan epsilon A si A. Nah, kemudian E-nya ini ya, epsilon A-nya ini ya biasanya kita nyatakan sebagai energi ya, atau kalau dalam kasus ini adalah harga eigen.
harga eigen. Ini kan fungsinya, ini harga eigen. Kita perhatikan kalau nyatakan sebagai matriks. Nah, di sini kasusnya pada umumnya epsilon A, elemen yang lain misalnya ada epsilon B, itu dia tidak sama untuk, atau kita bisa nyatakan sebagai alfa aja lah. Alfa, dan ini alfa. Beta. Untuk alfa tidak sama dengan beta. Jadi tidak sama dia harga eigennya. Nah, kemudian mungkin ada juga subhimpunan, ya subhimpunan, makanya kita bedakan ini. Misalkan ada subhimpunan di antara seluruh fungsi si alfanya itu ada mungkin subhimpunan, kita sebut saja sebagai si A dengan sini, dengan A sama dengan 1 sampai dengan D. Memiliki harga eigen, bisa saja ya, memiliki harga eigen yang sama, bisa saja. Ya di antara si alfa itu ya bisa saja ada himpunan si A ya, hanya bisa 1 sampai dengan D, atau berapapun, bisa 2 atau 3 ya, yang harga eigennya dia sama. Nah, kita namakan, kita sebut, ya, tadi kan untuk yang alfa itu yang umum ya, kita sebut, kita namakan, kita sebut E, ya harga eigennya, ketimbang tadi epsilon. Jadi kita bisa tuliskan H si A itu adalah E si A. Dengan A-nya adalah 1 sampai dengan D. Nah, kemudian kita asumsikan di sini juga D-nya adalah finite. Berarti kurang dari tak hingga. Nah, jadi kita bisa sebut di sini si A ini membentuk istilahnya apa? Degenerasi di default ya. Ada berapa degenerasi. Dan E-nya ini tidak bergantung ya terhadap A-nya. Tidak bergantung, kita bisa lihat di sini, tidak bergantung terhadap A. Jadi degenerasi itu dalam harga eigen yang sama dia bisa dalam fungsi eigen ya, state-nya, fungsinya, fungsi eigennya dia bisa energinya berbeda-beda. Degenerasi. Nah, di sini menjadi pertanyaan itu di fisika kuantum terkait dengan degenerasi ini ya, jadi pertanyaan. Ketika kita misalkan diagonalisasi sebuah matriks, tentunya kita secara umum itu akan memperoleh harga eigen yang berbeda. Nah, itu secara umum alasan di balik degenerasi ini. Jadi ketika kita lakukan diagonalisasi sebuah matriks, maka secara umum elemen-elemen diagonalnya dia berbeda. Itu berkaitan dengan degenerasi ya, dalam fungsi eigen yang sama tapi energinya berbeda, atau harga eigennya dia di masing-masing elemen matriks yang diagonalnya itu berbeda. Nah, tapi yang paling sulit itu dalam dunia eksperimen ya, spektroskopi. Itu harus bisa melakukan pengukuran. Jadi tidak mudah ya untuk menentukan degenerasi ini, epsilon A kurang epsilon beta.
Jadi kita harus bisa, individunya kan kita tidak tahu, kita hanya tahu hanya selisihnya saja. Epsilon A sama dengan epsilon B. Kita harus bisa lihat, baru kita bisa mendefinisikan terkait dengan degenerasi. Tidak serta-merta kita lihat spektrumnya langsung, kemudian kita dapatkan energinya sama, energinya berbeda-beda dalam suatu fungsi eigen yang sama. Sulit di teoretik mungkin mudah sekali untuk menuliskannya, kemudian tapi dalam eksperimen tidak semudah itu untuk menentukan degenerasi. Nah, kemudian implikasinya ya, implikasi terkait dengan degenerasi ini. Jadi kalau misalkan generasi itu memiliki penjelasan alami ya dalam dunia kuantum, dalam mekanika kuantum, kita bisa lihat berarti kan terkait dengan implikasi. Tuh, degenerasi aja. Nah, kalau misalkan dalam dunia kuantum itu operatornya uniter. Nah, kalau dia operatornya uniter, misalkan operatornya adalah HT, maka kita bisa tuliskan T dagger, kemudian H, kemudian T, kemudian itu sama dengan H. Jadi kalau misalnya ada sebuah operator, kemudian transformasi kita lakukan seperti ini ya, THT, maka dia invarian. Kalau T-nya itu adalah operator yang uniter. Begitu juga kalau misalkan T dot T aksen ya. Misalkan ada T dot T aksen, operator yang lain ya. Begitu juga T dot T aksen juga. Jadi T aksen diikuti transformasi T, kemudian juga H juga invarian. Nah, kemudian karena T adalah uniter, maka berlaku T ini adalah uniter. Maka berlaku T dagger itu sama dengan T inverse. Nah, ini berlaku ya di aljabar linear. Sehingga kita bisa tuliskan HT itu sama dengan T. Kita bisa tuliskan seperti itu. Nah, berikutnya kita ingat yang sebelumnya adalah H si A itu sama dengan E si A. Ya, sebelumnya. Nah, begitu juga kalau kita operasikan H, kemudian T dioperasikan terhadap si A, ini berarti adalah HT si A. Berarti karena dia berlaku tadi, uniter TH si A. Nah, berarti H si A sendiri adalah E. Berarti ini adalah E T si A.
Kemudian kita bisa tuliskan bahwa si aksen A itu adalah T si A. Nah, dan ini adalah eigenstate atau keadaan eigenstate aja saya tuliskan dalam bahasa asalnya. Eigenstate dari H dengan energi E. Nah, dari sini kita bisa lihat dia memiliki kombinasi linear si A ya. Si A-nya dia memiliki kombinasi linear, jadi si aksen A itu adalah D. Jadi kalau misalkan ini kita bisa lihat si aksen. Jadi pertama si A, kemudian si aksen A itu sama saja dengan D, T, A, B, C, C, B. Jadi ini kan menyatakan representasi ya. Nah, kemudian ya, waktunya sudah mau habis ya, tapi kita lihat sedikit saja di bagian ini. Nah, dari yang ini ya, kita bisa tuliskan juga representasi dari T2, T1 itu sama saja dengan D, T2, D, T1. Jadi dalam mekanika kuantum tidak sama dengan mekanika klasik ya. Jadi kalau di sini kita bisa nyatakan ya kombinasi dari himpunan keadaan eigen ya. Jadi C A C A ya. C ini adalah bilangan ya. Adalah bilangan. Nah, kemudian kita bisa setup ya, kita bisa setting di generasi itu menghasilkan fungsi eigen ya atau keadaan eigen yang dia irreducible, yang representasinya irreducible ya, dalam grupnya. Jadi kita bisa lihat ya di G kemudian di sini dia ada degenerasi. D ini adalah degree dari degenerasi. Ini berarti dan kalau ini sebaliknya degenerasi hasilkan G. Nah, ini berarti sama dengan dimensi dari representasi irreducible.
Nah, kemudian kata degenerasi ini dia dalam kuantum ya, itu berkaitan dengan menitik beratkan terhadap symmetric group ya. Jadi untuk contohnya di tahun 1950 berkaitan dengan partikel subnuklir 8 baryon ya, atau partikel berat itu kita bandingkan terhadap elektron, partikel berat ya, elektron. Kemudian proton dan neutron itu dia memiliki massa yang hampir mendekati ya. Jadi partikel fisik itu dia berlomba untuk menemukan grup dengan 8 dimensi ya, grup 8 dimensi ya, grup representasi irreducible 8 dimensi di tahun 1950 ya. Itu berkaitan dengan partikel subnuklir yang memiliki 8 baryon. Jadi mereka buat bagaimana representasi irreducible-nya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan, saya jelaskan sedikit di sini, kita bisa juga hubungkan dengan Lemaître ya. Nah, jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan Lemaître, maka kita bisa nyatakan di sini ya, H-nya itu sendiri itu commute ya terhadap dimensi. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan lemma ya sebelumnya. Jadi kita bisa nyatakan H-nya itu commute dengan matriks D kali D. Nah, karena sebelumnya kalian masih ingat kalau Lemaître ya, kalau misalkan ada sebuah matriks kemudian dia commute ya. Ya, saya masih ada di sini ininya. Lemaître. Coba kita lihat. Nah, ini. Jika DG itu adalah representasi irreducible dari grup berhingga G, dan jika ada matriks A sehingga A itu sama dengan DG, sehingga A sama dengan D untuk seluruh G. Nah, ini berlaku. Itu lemma Schur-nya. Nah, ini juga sama. H commute dengan matriks DG, D kali D. Jadi kita bisa nyatakan DG-nya ini adalah blok diagonal. Blok-blok diagonal, sebelumnya ya, DG, blok diagonal, yang ini adalah, ini saya tuliskan ini aja, ini berarti 0, di sini 0, kemudian di sini 0 juga, tuh, ya 0, dari sini 0, kemudian di sini juga ada 0, 0, dan 0. Nah, di sini representasi R-nya. Oke. Di sini 0, kemudian di sini 0, ke sini 0, di ini representasi S. Ini 0, nah, kemudian di sini 0, 0, dan seterusnya. Jadi kalau ini kita nyatakan dalam blok-blok diagonal. Oke. Ya, seperti ini ya. Terlalu banyak ininya. Ini untuk seluruh G elemen dari grup. Nah, kalau misalkan dalam Hamiltonian
juga sama. Kita bisa tuliskan Hamiltonian, kemudian kita tuliskan di sini berarti juga sama, dia 0. Kemudian di sini juga 0. Dan di sini juga 0 misalnya. Dia bisa berapapun ya sebenarnya. Di sini 0, di sini 0, di sini 0. Nah, kemudian di sini kita nyatakan ER sebagai energi ya, keadaan energinya. ER, kemudian di sini identitas, di sini 0, kemudian di sini 0, kemudian di sini 0, 0. Dan yang lain, representasi yang lain dari energinya, I, jadi 0, 0, dan 0. Nah, ini kita letakkan seperti ini. Ini berarti ini adalah Hamiltoniannya. Nah, itu ya. Itu saja mungkin. Sebenarnya masih banyak ya terkait dengan blok teorema, kemudian terkait dengan Brillouin zone kalau kalian belajar di zat padat ya. Tapi ini aja sebagai informasi saja ya. Jadi ada banyak aplikasinya di dalam kuantum ya. Itu juga bisa terkait dengan mode ya. Mode kalau misalkan dalam kuantum kalau kita nyatakan antara satu atom ya dengan atom lain, kita bisa modelkan menggunakan pegas, ya. Kita bisa cari mode yang memungkinkan antara pegas satu dengan pegas yang lain, atau antara atom satu dengan atom yang lain. Itu bisa jelaskan menggunakan teori grup. Atau juga bisa terkaitan dengan simetri pada hukum-hukum fisika ya, terkait dengan Lagrangian, kemudian terkait dengan Hamiltonian. Kalau kalian belajar dalam fisika klasik atau mekanika klasik, kita bisa juga nyatakan kaitan dengan Lagrangian dan Hamiltonian, aplikasi dari teori grup ini. Jadi kalau dalam Lagrangian dan Hamiltonian, kalian masih ingat dalam fisika matematik bahwa hukum-hukum alam ini di fisika tentunya itu berkaitan dengan least action principle ya, berkaitan dengan prinsip energi minimum. Jadi selalu melihat dalam alam ini selalu dia memenuhi sifat energi minimum. Jadi kalau misalkan ada sebuah partikel dia akan bergerak dalam energi yang paling minimum, atau kalau misalkan dalam ruangan atau bidang dua dimensi atau ruangan Euclid ya, dalam Euclid, maka jarak yang paling pendek itu adalah garis lurus. Jadi dia akan menempuh garis lurus. Atau kalau misalkan dalam bola ya, dia tidak berupa garis lurus, dia akan seperti halnya melengkung dia. Gerak yang paling pendeknya atau lintasan paling pendek. Itu saja untuk kuliah kita. Jadi mulai dari awal sampai dengan hari ini. Saya stop the screen.